Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Hasan Muhammad, di channel ini, channel yang membahas dunia entrepreneur dan bisnis. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana strategi bisnis untuk menghadapi krisis akibat dari adanya Corona atau COVID-19. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar Anda mendapatkan update video-video bermanfaat seputar dunia bisnis dan entrepreneur lainnya. Banyak sekali pelaku usaha yang saat ini terkena krisis dampak dari adanya COVID-19 atau Corona. Ada yang omsetnya menurun 20%, ada yang 50%, bahkan ada yang sampai zero income hingga memaksa bisnisnya tutup untuk sementara. Padahal meskipun omset menurun, ada biaya-biaya yang tetap harus dibayarkan, yaitu fixed cost, seperti sewa tempat, gaji karyawan, biaya operasional. Belum lagi para pelaku usaha ini harus mempersiapkan THR untuk bulan Mei nanti. Ujian berat bagi para pelaku usaha. Sebetulnya tidak semua sektor bisnis omsetnya menurun. Ada juga yang mengalami kenaikan seperti bidang kesehatan, bidang makanan terutama yang frozen food, bidang media massa juga saat ini kebutuhannya meningkat. Alhamdulillah saya mengelola beberapa bisnis. Ada yang omsetnya turun, ada yang turun banget, dan juga ada yang bertahan. Nah, bisnis yang bertahan inilah yang saat ini bisa mensuplai cash untuk bisnis-bisnis yang lainnya. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana strategi bisnis untuk menghadapi krisis ini, kita harus tahu dulu apa perubahan-perubahan yang terjadi akibat dari adanya Corona ini yang berdampak pada bisnis kita. Perubahan yang terjadi yang pertama, perilaku konsumen berubah. Dengan adanya virus Corona, orang-orang menghindari untuk bertatap muka langsung dengan orang lain. Banyak bisnis offline yang omsetnya menurun drastis. Namun, tidak demikian dengan bisnis online. Bisnis online banyak yang masih bisa bertahan akibat adanya perubahan perilaku ini. Yang kedua, daya beli masyarakat menurun. Apakah benar daya beli masyarakat menurun? Iya, benar. Mengapa demikian? Banyak toko-toko yang tutup, banyak perusahaan yang gulung tikar. Ini membuat ekonomi berhenti berputar. Penghasilan sebagian besar orang juga menurun, baik untuk para karyawan, pekerja harian, maupun para pelaku usaha. Yang bertahan karena perubahan ini bukan bergantung pada channel pemasarannya, offline atau online, tapi bergantung pada sektor bisnisnya, apa produk yang dijual. Berkaitan dengan daya beli, ada sebagian orang yang berdompet tebal tidak terpengaruh oleh krisis yang terjadi. Mereka masih bisa membeli sesuatu yang mereka inginkan tanpa berpikir dua kali. Kita sebut orang-orang ini adalah konsumen high-end. Dan karena konsumen high-end inilah salah satu bisnis saya masih bisa bertahan. Penyebab yang ketiga adalah produk kita tidak dibutuhkan masyarakat pada masa ini. Contohnya, jasa wedding organizer. Pada masa ini siapa yang akan menyelenggarakan pesta pernikahan? Bahkan kita berkumpul pun dilarang oleh pemerintah. Lalu siapa yang akan memakai jasa wedding organizer? Banyak bisnis-bisnis serupa yang produknya saat ini tidak bisa digunakan. Seperti traveling, jasa pembuatan kebaya, atau persewaan alat pesta, dan sebagainya. Bisnis-bisnis tersebut sangat terdampak oleh adanya Corona ini. Yang keempat adalah aktivitas produksi dan supply chain terganggu. Dengan physical distancing, banyak toko-toko yang tutup termasuk toko supplier kita. Ketika kita kesulitan mendapatkan bahan baku dari supplier, akibatnya aktivitas produksi kita terganggu. Apalagi saat ini beberapa wilayah telah menerapkan lockdown secara mandiri. Para pekerja tidak bisa masuk kantor dan juga mengganggu aktivitas produksi yang ada. Ketika aktivitas produksi terganggu, kita tidak bisa memenuhi pasar, akibatnya omset menurun. Lalu bagaimana menghadapinya? Sebetulnya sudah banyak yang membahas strategi bisnis bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Saya ambil saja dari berbagai referensi, saya gabungkan, kemudian saya tambah pandangan saya pribadi. Jadi mungkin pandangan saya pribadi ini bisa berbeda dengan Anda. Namun, paling tidak pandangan ini bisa memperkaya referensi Anda untuk mengambil keputusan. Saya membagi bahasan strategi ini menjadi 4, yaitu yang pertama strategi leadership atau kepemimpinan, yang kedua strategi survival atau bertahan, yang ketiga strategi marketing atau meningkatkan penjualan, yang keempat strategi development atau pengembangan. Yang pertama, strategi leadership. Di bidang kesehatan, para dokter dan tenaga medis saat ini menjadi garda depan dalam memerangi virus COVID-19. Di bidang bisnis, Andalah atau para pemimpin bisnislah yang menjadi garda terdepan agar perusahaan bisa melalui krisis ini dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang kuat.
Lalu seperti apa pemimpin yang kuat itu? Pemimpin harus memiliki pengendalian diri yang baik. Yang pertama ini penting sekali, hadapi dengan tenang. Meskipun sebetulnya Anda tahu seberapa berat permasalahan ini untuk perusahaan Anda, tapi jangan panik, tetap hadapi dengan tenang. Mengapa? Karena tim dan karyawan Anda saat ini melihat Anda sebagai panutan. Dan saat ini melihat masifnya berita tentang penyebaran virus corona, bahaya corona, mereka juga khawatir tentang kesehatannya. Namun keadaan ekonomi tidak bisa membuat mereka milih. Mereka harus tetap bekerja, karena bila mereka libur, pendapatan mereka akan berkurang. Anda sebagai pemimpin harus bisa memberikan ketenangan kepada tim. Hadirlah di tengah-tengah mereka. Bila saat ini tidak memungkinkan untuk berkumpul, secara teknis bisa gunakan video conference. Yang penting Anda bisa hadir, memberikan ketenangan, dan juga komunikasikan dengan baik keadaan yang ada. Untuk memberikan ketenangan, Anda juga perlu menyampaikan strategi praktis perusahaan dalam menghadapi COVID-19 ini. Dalam tahap awal, mungkin Anda belum bisa membuat strategi secara detail karena Anda belum mendapatkan data yang lengkap. Namun paling tidak, Anda bisa memberikan gambaran apa yang akan perusahaan lakukan. Komunikasikan dengan baik. Komunikasikan ke tim dan karyawan kondisi perusahaan saat ini seperti apa dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi karena dampak krisis ini. Jangan hanya sampaikan enaknya, namun sampaikan juga pahitnya. Saya pernah melihat di sosial media ada seorang pekerja yang curhat tentang pekerjaannya. Curhatnya kira-kira seperti ini. Kenapa aku tetap bekerja padahal teman-temanku di perusahaan yang lain libur? Apakah perusahaanku ini tidak mementingkan tentang kesehatan karyawannya? Apakah perusahaanku ini hanya mementingkan keuntungan semata? Wow, komentar yang bahaya sekali bukan? Padahal apa yang terjadi? Mungkin perusahaan memutuskan untuk tetap membuka bisnisnya agar karyawannya mendapat penghasilan. Padahal secara ekonomis mungkin hitungannya perusahaan lebih untung bila menutup sementara bisnisnya hingga krisis ini berakhir dan memulai lagi dari nol ketika situasi telah kembali normal. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pemimpin dan karyawan. Oleh karena itu, pemimpin harus menjalin komunikasi dengan baik. Dan ingat, komunikasi itu tidak hanya tentang menyampaikan sesuatu. Dengarkan apa yang karyawan ingin sampaikan, bagaimana pandangan mereka terhadap apa yang terjadi sekarang, apa yang mereka inginkan, lalu libatkan para karyawan juga untuk ikut serta mencari solusi. Dengan begitu, beban ini akan terbagi ke lebih banyak orang, sehingga bukan Anda sendiri yang memikirkan bagaimana agar perusahaan tetap bertahan. Selain mendengar dari tim dan karyawan, Anda juga perlu mendengar dari customer, sehingga Anda bisa melihat permasalahan ini dari helikopter view, tidak berdasarkan asumsi Anda. Dari situ, alternatif pilihan keputusan semakin banyak dan Anda bisa mengambil keputusan yang lebih strategis. Yang berikutnya dari strategi leadership, yaitu skill mengambil keputusan. Pada masa krisis ini, pemimpin dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat dalam keadaan yang tidak stabil. Kita harus mengambil keputusan berdasarkan data, bukan emosional semata. Perbanyak pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan strategi, jangan takut masukan dari luar. Semakin banyak pertimbangan, semakin banyak pula pilihan keputusan yang bisa Anda ambil. Secara teknis, Anda bisa mengambil data secara cepat melalui Google Form dan mintalah konsumen Anda untuk mengisinya. Setelah Anda mendapatkan data, buatlah strategi-strategi awal berdasarkan data tersebut. Di sini sifatnya masih strategi awal. Kemudian, fokuslah terlebih dahulu kepada apa yang bisa dilakukan. Tidak perlu mulu-mulu, lakukan saja apa yang bisa dilakukan. Kemudian setelah berjalan, baru Anda bisa mengambil langkah berikutnya. Mengapa? Karena keadaan masih belum stabil, sehingga dalam masa ini Anda juga dituntut untuk adaptif terhadap keputusan Anda. Ketika strategi mulai berjalan dan Anda menemukan polanya, barulah Anda kerahkan tim dan karyawan bersama-sama mengeksekusi strategi besar yang telah dibuat. Itu tadi strategi leadership dalam menghadapi COVID-19. Sekarang kita masuk ke strategi survival atau strategi bertahan. Bisnis bisa tutup bukan karena tidak profit, melainkan karena kehabisan cash. Bila bisnis tidak profit, namun cash masih ada, bisnis masih tetap bisa berjalan hingga cash benar-benar habis. Oleh karena itu, kunci dalam strategi bertahan ini adalah menjaga cash flow. Nah, bagaimana mengatur cash flow? Pada intinya, mengatur cash flow adalah menunda dan memperkecil pengeluaran, serta memperbesar dan mempercepat pemasukan. Yang pertama, perkecil dan tunda pengeluaran. Ketika bisnis berjalan normal, biasanya kita tidak begitu peduli dengan pengeluaran. Asalkan penjualan lancar, profitable, pengeluaran tidak menjadi masalah bagi kita. Namun, ketika masa krisis seperti ini, kita harus benar-benar berhati-hati dalam mengelola pengeluaran. Apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama, cek lagi pengeluaran. Apakah ada pengeluaran yang tidak begitu perlu atau bisa ditunda?
Bila ada tagihan jatuh tempo, Anda bisa atur kepada supplier penundaan pembayaran bila diperlukan. Namun tentunya dengan konsep win-win solution. Karena kita juga harus menjaga kredibilitas kita di mata rekan bisnis kita. Kemudian untuk menurunkan fixed cost, mungkin Anda bisa mengatur ulang jam kerja sesuai dengan yang paling dibutuhkan customer, sehingga beban fixed cost bisa berkurang. Tingkatkan produktivitas karyawan Anda, restruktur bila diperlukan agar bisa lebih produktif, dan pilihan terakhir bila sangat terpaksa dan ini mungkin emosional, ini saatnya Anda mengurangi orang-orang yang performanya kurang. Namun kita harap kita masih bisa handle sehingga tidak perlu menggunakan pilihan ini. Yang kedua dan penting dalam mengatur cash flow adalah percepat dan perbesar pembayaran masuk. Yang pertama, tagih piutang bila ada. Berikan potongan diskon agar dana segera masuk. Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan strategi ini untuk mempercepat pembayaran masuk. Contohnya adalah hotel yang menawarkan voucher penginapan yang bisa digunakan hingga 1 tahun ke depan, namun Anda hanya perlu membayar dengan harga saat ini. Jadi misalnya rate-nya adalah 3 juta biasanya setiap malam. Ketika Anda membeli dalam bulan ini, Anda cukup membayar 500.000. Artinya apa? Ini sangat efektif untuk mempercepat bayaran masuk sehingga cash pada bulan ini bisa meningkat. Selain itu, kita juga perlu mengecek aset-aset yang tidak dibutuhkan. Mungkin ada aset-aset perusahaan yang bernilai, namun saat ini tidak diperlukan. Jual aset tersebut untuk menambah cash Anda. Selain itu, kita juga harus mengurangi inventory atau persediaan barang kita. Anda juga bisa melakukan sale agar barang cepat habis, atau gunakan barang-barang tersebut sebagai giveaway. Yang ketiga dalam mengatur cash flow, yaitu prioritas investasi. Ketika krisis, kita perlu berhati-hati dalam mengalokasikan budget investasi. Dalam keadaan normal, kita mungkin bisa merencanakan beli mesin baru, menambah ruang produksi, atau menambah cabang. Namun, saat ini kita harus memprioritaskan budget untuk hal-hal yang berdampak cepat, atau bisa langsung menghasilkan penjualan. Tunda dulu investasi yang ROI-nya lama, fokuskan budget untuk kegiatan marketing jangka pendek. Strategi marketing atau penjualan. Sebelum kita menentukan strategi marketing, kita juga harus tahu dulu penyebab omset kita menurun itu yang mana sih? Apa karena physical distancing, atau karena daya beli menurun, atau karena produk kita tidak dibutuhkan saat ini, atau semuanya? Yang pertama, omset menurun karena physical distancing. Kita punya toko offline, namun orang menghindari untuk bertatap muka langsung, sehingga tidak ada yang datang ke toko kita. Nah, artinya di sini tuh sebetulnya mereka masih mau membeli produk kita, namun tidak bisa keluar rumah, tidak mau ketemu orang. Bila kendalanya ini, berarti kita masih bisa mengubah channel distribusi kita. Kita perlu memikirkan bagaimana agar produk kita tetap bisa sampai ke tangan customer. Misal bisnis kuliner, mau tidak mau yang bisa dilakukan adalah mengubah yang tadinya makan di tempat menjadi pemesanan via online. Bisa via GrabFood, GoFood, atau via WA. Bidang pendidikan yang bisa dilakukan yaitu mengubah kelas offline menjadi kelas online. Bisa berupa pertemuan live streaming atau berupa video. Namun, apakah cukup mudah hanya dengan mengubah channel distribusi kita, omset kita bisa kembali normal? Bisa sih, tapi sulit. Sulit artinya bisa kan? Bila bisa, seperti yang kita sudah bahas pada leadership, yaitu fokus pada hal yang bisa dilakukan. Ketika itu bisa, maka ya sudah, kita kerjakan saja pelan-pelan. Bagaimana cara kita mengubah channel distribusi bisnis kita? Pertama, kita perlu mempersiapkan infrastruktur bisnis kita dulu untuk bisa melayani secara online. Di bisnis kuliner, bila belum terdaftar Grab, segeralah daftar Grab atau GoFood. Bila kita perlu live streaming atau jaringan kantor lemot, kita perlu menaikkan kecepatan jaringan dulu serta melengkapi fasilitas-fasilitas yang mendukung. Setelah infrastruktur siap, tugas kita berikutnya adalah mengedukasi pasar agar mau beralih ke channel distribusi baru kita. Ini tugas yang tidak mudah. Mungkin dari 1000 customer Anda, hanya 20-50 customer yang mau langsung beralih ke channel distribusi baru. 50 dari 1000 artinya hanya 5%. Tapi ada kan? Bila ada, itu berarti kabar baik. Fokus pada hal yang bisa dilakukan. 20 orang, 50 orang cukup menunjukkan bahwa ada yang mau beli. Tinggal kita perbanyak saja orangnya, seperti kita pertama kali membangun bisnis dari nol. Itulah yang akan kita lakukan. Pertama, buat konsumen atau calon konsumen Anda tertarik untuk membeli melalui channel distribusi baru Anda. Berikan promo, diskon, tester, gratis, dan sebagainya. Seperti Anda dulu pertama kali tertarik dengan promo Gojek dan akhirnya mendownload aplikasinya. Setelah berhasil membuat mereka mencoba, buat konsumen terbiasa, yaitu dengan value-value yang Anda tawarkan melalui channel distribusi Anda yang baru.
Yang kedua, omset menurun karena daya beli yang menurun. Bagaimana bila penyebab penurunan penjualan produk Anda adalah daya beli yang menurun? Di sini juga ada kabar baik. Mereka sebetulnya masih mau membeli produk Anda, namun prioritas mereka kini berubah. Kini mereka berpikir 2 kali untuk membeli produk Anda karena dana yang ada akan mereka gunakan untuk membeli kebutuhan yang lebih mendesak. Yang bisa dilakukan di sini adalah membuat produk Anda bisa menjadi lebih terjangkau. Anda bisa melakukan downsize atau mengecilkan ukuran produk Anda sehingga harganya lebih terjangkau. Yang tadinya Anda jual 1 botol 1 literan, kini buatlah yang ukuran 500 ml. Mereka masih bisa merasakan produk Anda dengan harga yang terjangkau. Skema cicilan juga bisa membantu agar produk Anda bisa menjadi lebih terjangkau. Penyebab omset menurun yang ketiga, produk Anda pada masa kini tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Bila bisnis Anda mengalami hal ini, ada 2 hal yang bisa dilakukan. Anda bisa menjual produk di masa datang dengan harga saat ini dibayar sekarang. Seperti bisnis hotel tadi, atau juga bisa diterapkan di bisnis-bisnis lain seperti tiket pesawat, kemudian tiket objek wisata, dan lain-lain. Misalkan harga produk itu biasanya 1 juta, Anda bisa membelinya saat ini dengan harga 300.000 dan itu bisa Anda gunakan kapan saja hingga batas waktu 1 tahun ke depan. Pilihan yang kedua adalah pivot. Apa itu pivot? Pivot itu adalah merubah bisnis model. Pivot ini bisa sekedar merubah channel distribusi hingga sampai merubah produk yang Anda jual. Banyak para pengusaha konveksi yang pada keadaan normal berjualan pakaian, kini merubah produknya menjadi jualan masker atau APD. Apakah itu boleh? Boleh-boleh saja, karena pada masa krisis ini, untuk bisa bertahan saja sudah baik. Agar operasional tetap bisa berjalan, para pekerja bisa mendapatkan upahnya, terhindar dari PHK, itu langkah yang baik. Yang menjadi catatan adalah usahakan bisnis model yang baru ini tidak begitu jauh dari bisnis sebelumnya. Anda bisa berangkat dari sumber daya yang telah Anda punya, seperti mesin-mesin yang dipunya, keahlian, link channel supplier, di mana Anda lebih unggul dari sebagian orang. Sehingga Anda bisa bergerak lebih cepat dengan resiko yang lebih kecil. Penyebab omset menurun yang keempat adalah aktivitas produksi dan supply chain yang terganggu. Bila aktivitas produksi Anda terganggu karena tidak lancarnya rantai pasokan, hal yang bisa dilakukan tentu Anda harus mencari supplier baru. Meskipun mungkin harganya lebih tinggi, profit Anda bisa lebih kecil, bila produk Anda masih banyak dibutuhkan oleh customer, hal tersebut tidak menjadi masalah. Ketika Anda mendapatkan supplier baru, justru itu bermanfaat untuk memperkuat daya tawar Anda terhadap supplier-supplier sebelumnya. Tambahan tips marketing dari saya, yang pertama kita bisa fokus ke retention order. Artinya kita harus fokus terlebih dahulu kepada konsumen yang pernah membeli produk kita. Mengapa? Karena konsumen yang pernah membeli produk Anda atau telah mengenal Anda, biaya akuisisinya lebih murah dibandingkan dengan Anda harus mencari konsumen baru. Tawarkan promo-promo yang menarik agar mereka tertarik untuk membeli lagi dari Anda. Yang kedua adalah tingkatkan conversion rate. Tingkatkan konversi penjualan Anda dengan bonus produk yang saat ini dibutuhkan. Misalkan produk Anda harga 200.000, beli produk bonus masker atau beli produk bonus hand sanitizer. Yang ketiga, fokuslah pada konsumen high-end. Seperti yang saya bahas sebelumnya, masih ada sebagian orang yang tidak terpengaruh oleh krisis ini. Dengan promo khusus yang saat ini Anda berikan, trigger untuk membeli lebih mudah daripada sebagian konsumen yang lain. Jangan lupa maksimalkan upselling, artinya satu konsumen membeli lebih banyak produk kita. Strategi development atau pengembangan. Setelah segala strategi tadi kita lakukan, yang harus kita ingat bahwa krisis ini tidak akan selamanya. Badai pasti berlalu, dan yang kita tahu selama masa krisis ini perilaku konsumen berubah. Dan itu terjadi berbulan-bulan, maka akan menjadi kebiasaan baru. Sekarang transaksi via online semakin sering, pertemuan video conference menjadi hal yang biasa, orang-orang lebih sadar akan pentingnya kesehatan, kebutuhan hiburan di rumah menjadi semakin primer. Ini tentunya menjadi peluang-peluang baru yang wajib diperhatikan oleh para entrepreneur. Sehingga saat ini Anda juga perlu mulai riset apa yang bisa Anda lakukan pada produk Anda menyikapi perubahan perilaku konsumen tersebut. Ketika keadaan mulai recover, siapa yang paling cepat menyikapi perubahan, dialah pemenangnya. Dan satu lagi, berdasarkan pengalaman saya, membagi resiko itu penting. Bila hanya memiliki satu bisnis, mungkin Anda tidak begitu leluasa dalam mengatur strategi. Oleh karena itu, saya menyarankan besarkan bisnis Anda, kemudian alokasikan sebagian hasil kerja keras Anda untuk menghasilkan revenue stream atau penghasilan-penghasilan baru. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Sebagai entrepreneur, sebagai leader, kita harus tetap optimis dan kita juga berdoa agar badai ini cepat berlalu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.